Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diatmaja Muhammad Taufikul Hakim Rosid. Saya di sini mewakili kelompok kejujuran akan memulai presentasi. Yang pertama, saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok, yaitu saya sendiri. Lalu yang kedua ada Ardia Pramesti Regita Cahyani. Lalu yang ketiga ada Mbak Alvita Rahayu. Yang keempat ada Mbak Della Genita. Dan yang kelima ada Mbak Devi Arifanti, dan yang terakhir ada Mbak Karen Carolina. Poin-poin pembahasan kita pada materi ini adalah yang pertama, identifikasi apa perilaku khas yang ada dalam video tentang kejujuran. Yang kedua, identifikasi apa elemen budaya subjektif yang ada pada perilaku jujur. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perilaku khas kejujuran. Lalu yang terakhir, buatlah bagan skematik dan prediksikan kemungkinan problematik yang akan muncul dari perilaku jujur dalam masyarakat. Hai, saya Della Genita Permata Hati Wahyudi, bernomor NIM 200111100400408. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang apa saja sih ciri khas perilaku di dalam video kejujuran, seperti itu ya. Setelah saya analisis dan melihat videonya, menurut saya ada 4 perilaku khas yang ada di video kejujuran. Yang pertama adalah perilaku jujur, yang kedua adalah perilaku tidak jujur, yang ketiga adalah perilaku kerja keras, dan yang keempat adalah perilaku tolong menolong dan saling membantu. Nah, perilaku jujur ini digambarkan dengan sikap budi yang saat menemukan dompet tidak menggunakan isi dompetnya atau uangnya tersebut, tetapi malah menyimpannya kemudian mengembalikannya saat bertemu dengan pemiliknya. Nah, kalau sikap yang tidak jujur ini digambarkan oleh teman budi ya, teman budi yang menyuruh budi membeli sepatu dengan uang hasil temuan dompetnya. Kemudian teman budi juga menginginkan dompet itu kalau budi tidak mempergunakan uang dari dompet itu, seperti itu kan ya. Ini termasuk cerminan dari perilaku tidak jujur. Nah, perilaku khas yang ketiga dalam video adalah perilaku pekerja keras. Jadi ini digambarkan dengan budi yang masih kecil kemudian sudah mau bekerja keras menjual tisu, seperti itu ya, untuk menghidupi dirinya. Nah, perilaku yang khas dalam video kejujuran yang keempat adalah perilaku tolong menolong, saling membantu. Ini dicerminkan dengan bapak-bapak yang memiliki dompet yang ditemukan oleh budi, membantu budi dalam meraih cita-citanya lulus kuliah, seperti itu. Nah, jadi ada 4 perilaku khas ya, yaitu yang pertama adalah perilaku jujur, perilaku tidak jujur, perilaku tolong menolong, dan juga perilaku pekerja keras. Terima kasih, itu tadi analisa saya mengenai perilaku khas di dalam video kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Arifanti Nirmala dan saya akan menjelaskan tentang elemen budaya subjektif pada video kejujuran. Elemen budaya subjektif yang pertama yang akan saya bahas yang ada pada video kejujuran adalah mengasosiasi kejujuran yang sudah dilakukan olehnya dan sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan olehnya setiap saat dan apapun keadaannya. Di video telah dijelaskan atau telah ada saat anak tersebut menemukan sebuah dompet dan ia tidak mengambil uang yang ada di dompet tersebut dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Meskipun sudah dihasut oleh temannya, anak tersebut tidak melakukan hal itu karena ia selalu ingat apa yang dikatakan ibunya, yaitu senantiasa bersikaplah jujur. Elemen budaya subjektif yang kedua adalah peran.
kejujuran yang dilakukan olehnya terkait dengan posisinya di masyarakat. Maksudnya di sini adalah ketika kita berada di suatu masyarakat dan kita sebaiknya harus bisa melakukan atau bersikap yang baik yang bisa diterima oleh masyarakat lain agar tidak menimbulkan perpecahan antara anggota-anggota masyarakat lainnya. Maka dari itu senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Elemen budaya subjektif yang ketiga adalah meyakini. Ia selalu menerapkan kejujuran yang sudah menjadi keyakinan atau kebiasaan baginya, yang tanpa sadar selalu ia terapkan dalam kehidupannya. Di sini adalah setelah apa yang dibicarakan oleh ibunya terkait sikap jujur kepadanya, anak itu selalu menerapkan sikap jujur kepada siapapun dan dimanapun, dan itu sudah menjadi kebiasaan baginya. Dan itu bisa juga menular kepada orang-orang lainnya jika orang-orang tersebut memiliki kemauan untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Maka dari itu anak tersebut sudah memberikan contoh bersikap yang baik kepada orang lain. Yang keempat adalah pendefinisian diri. Ia berpegang teguh melakukan kejujuran dan itu tandanya ia sedang menunjukkan jati diri aslinya. Maksudnya di sini adalah karena ia sudah menjalankan kejujuran seperti apa yang dikatakan oleh ibunya, maka ia menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah orang yang baik dan orang yang jujur kepada semua orang, dan itu akan membuahkan hasil di suatu hari nanti. Maka dari itu bersikaplah jujur. Elemen budaya subjektif yang kelima adalah ideal dan nilai. Ia melakukan kejujuran karena ia percaya bahwa dengan ia jujur, maka apa yang ia inginkan kelak akan dipermudah. Di video juga sudah ditayangkan saat anak tersebut berusaha untuk tidak menggunakan uang yang ditemukannya dari dompet itu, padahal ia sangat menginginkan untuk membeli sepatu. Maka saat ia mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya, ia dipermudah oleh pemilik dompet, yaitu ia bisa membeli sepatu dan ia bisa bersekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Elemen budaya subjektif yang selanjutnya atau yang keenam adalah norma. Norma di sini dimaksudkan adalah Anda harus berbuat baik kepada siapapun, dimanapun Anda berada dan apapun keadaannya. Seperti pada contoh anak tersebut, yaitu dia mengembalikan barang yang seharusnya ia miliki karena itu adalah dompet yang ia temukan, maka bisa saja dikatakan itu adalah miliknya, tetapi ia lebih memilih mengembalikannya kepada pemilik aslinya, dan itu adalah norma yang berlaku di masyarakat. Elemen budaya subjektif yang terakhir adalah makna perilaku sosial. Kejujuran merupakan perilaku sosial yang harus diterapkan demi kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Di sini harus dimaksudkan jika kita melakukan kejujuran kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri, maka hati kita akan tenang, dan jika kita melakukan kepada orang lain, kita akan membantu orang tersebut dan jangan pernah mengharapkan imbalan. Sekian penjelasan dari saya tentang elemen budaya subjektif. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada kelompok kami. Terima kasih. Cuplikan cerita dari video tentang kejujuran. Nah, sesuai dengan video yang telah kami amati, di sini ada salah satu screenshot yang menunjukkan Budi sedang menjual tisu. Budi adalah seorang menjual tisu, sementara orang-orang di sekitarnya memiliki profesi lain yang berbeda. Elemen budaya subjektif di sini menurut kami adalah peran, karena Budi memiliki profesi spesifik yang ditampakkan, sementara orang lain tidak. Scan berikutnya terkait dengan video kejujuran tersebut adalah saat Budi menemukan dompet, ia terus membayangkan untuk membeli sesuatu dan menggunakan uang yang bukan dimilikinya, sehingga ia merenung di atas kasur. Nah, menurut kami, elemen budaya subjektif pada screenshot ini adalah ekspektasi, karena berdasarkan pengalaman Budi sebagai seorang menjual tisu, ia terlihat belum pernah megang uang sebanyak itu, sehingga ia terus berandai-andai untuk dapat menggunakan uang yang bukan miliknya tersebut. Baik, kita akan membahas di bagian yang ketiga,
Di sini, Budi mengingat bahwa setiap hari, setiap waktu, ibunya sering menasihati dia tentang kejujuran ini. Jadi ibunya mengingatkan kepada dia, menekankan kepada dia bahwa kejujuran adalah hal yang harus dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini, elemen budaya yang muncul dan timbul adalah elemen keyakinan. Budi mempunyai keyakinan bahwa kejujuran adalah hal yang penting untuk dilakukan, sehingga dia tidak jadi mengambil isi dompet tersebut atau uang dari dompet yang ia temukan tersebut. Baik, kita lanjut ke scan yang keempat. Di sini terlihat bahwa Budi terlibat konflik dengan temannya karena berbedanya perspektif atau pemikiran. Budi berpikir bahwa dia mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya, sedangkan temannya berpikir bahwa ketika dompet tersebut sudah ditemukan oleh Budi, berarti Budi sudah otomatis memiliki dompet tersebut beserta uang di dalamnya. Di sini, elemen budaya subjektif yang terjadi adalah keyakinan yang membedakan keyakinan makna kejujuran antara Budi dan temannya. Seperti itu. Kita lanjut ke scan yang kelima. Di sini Budi terlihat mengembalikan dompet yang ia temukan kepada pemiliknya. Elemen yang ada merupakan norma karena mengembalikan barang milik orang lain merupakan norma umum yang dianggap dan dipandang mulia oleh masyarakat. Kita lanjut kepada bagian yang keenam. Sebelumnya kita melihat bahwa Budi sudah mengembalikan dompet yang ia temukan kepada pemiliknya. Sebab kebaikan Budi ini, orang dewasa yang memiliki dompet tersebut memberikan imbalan yang tidak tanggung-tanggung. Di sini elemen yang muncul adalah aturan main. Karena Budi berbuat baik, maka ia diberikan imbalan. Kita ke bagian yang terakhir atau yang ketujuh. Sebab kebaikan hati Budi untuk mengembalikan dompet kepada pemiliknya, Budi kini sudah lulus kuliah dan menjadi orang dewasa yang sukses. Semuanya berkat kejujuran yang dia lakukan. Pemilik dompet tersebut menyekolahkan Budi hingga lulus sarjana. Di sini elemen yang muncul adalah ideal dan nilai. Berkat kejujuran Budi, ia memetik nilai di masa depan bahwa kejujuran adalah kesempurnaan. Di sini saya akan memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Di antaranya ialah genetika atau faktor bawaan yang sudah ada pada diri setiap individu itu sendiri. Yang kedua ialah sikap atau kecenderungan individu untuk merespon lingkungannya. Yang ketiga ada norma sosial atau kebiasaan umum yang sudah menjadi aturan atau pedoman perilaku di suatu kelompok masyarakat tertentu. Lalu ada adat istiadat suatu masyarakat, ada kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan. Kemudian ada lingkungan atau tempat di mana setiap individu tersebut berada atau bertempat tinggal. Kemudian ada pendidikan atau kemampuan yang diperoleh oleh setiap individu itu sendiri. Kemudian keyakinan yang dijadikan sebagai tolak ukur antara kebenaran atau kesalahan oleh setiap individu. Dan yang terakhir ialah tujuan hidup atau sesuatu hal yang sangat ingin dicapai oleh setiap individu. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku jujur yang terdapat di video tersebut, di antaranya yang pertama ialah dipengaruhi oleh faktor sikap atau kecenderungan seorang anak yang sudah terbiasa ia lakukan untuk merespon lingkungannya, di mana dalam video tersebut Budi terlihat menyimpan dompet tersebut dan berusaha mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor kebiasaan atau sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan secara terus-menerus oleh Budi, di mana Budi sudah terbiasa berbuat jujur karena ia selalu mengingat pesan ibunya. Dan yang ketiga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu tempat di mana Budi tersebut tinggal. Sejak kecil Budi hidup dengan ibunya dan selalu ditanamkan prinsip kejujuran, sehingga Budi mampu mencegah dirinya untuk menggunakan uang yang ia temukan tadi. Yang keempat dipengaruhi oleh faktor keyakinan, yaitu sesuatu yang dijadikan tolak ukur antara kebenaran dan kesalahan oleh Budi, di mana di sini Budi meyakini bahwa kejujuran itu sangat penting dan
menjadi suatu kesalahan apabila Budi menggunakan uang tersebut karena uang itu adalah bukan haknya. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh faktor tujuan hidup atau sesuatu yang sangat ingin dicapai oleh Budi dengan cara yang ia inginkan. Dalam hal ini, Budi benar-benar menginginkan sepatu yang sudah ia impikan sejak lama. Tetapi Budi menginginkan sepatu tersebut dengan cara yang benar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai problematika yang mungkin muncul dari dalam video kejujuran tersebut. Yang pertama ada konflik interpersonal, di mana terjadi dua perbedaan pendapat dari dalam benak Budi yang menimbulkan perasaan bimbang dalam diri Budi, apakah dia harus mengambil uang yang ada di dompet tersebut atau mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Jadi terjadi semacam konflik batin. Yang kedua ada konflik intrapersonal, yaitu ketika Budi mendapat pengaruh dari temannya untuk mengambil saja dompet dan isinya karena dianggap barang yang sudah ditemukan Budi itu sudah menjadi milik Budi. Tetapi karena Budi enggan untuk mengambil dompet dan isinya tersebut, akhirnya sempat terjadi perdebatan antara Budi dan temannya, sehingga hal itu juga dapat menimbulkan konflik intrapersonal antara Budi dan temannya. Selanjutnya yang ketiga ada konflik vertikal. Konflik vertikal ini dapat terjadi antara Budi yang saat itu menjadi penjual tisu keliling dan pemilik dompet yang tampak seperti orang kaya. Mengapa konflik vertikal ini bisa terjadi? Karena bisa saja Budi itu menganggap bahwa karena pemilik dompet tersebut adalah orang kaya, maka Budi tidak usah mengembalikan dompet dan isinya karena menganggap bahwa pemilik dompet itu pasti memiliki uang yang lebih banyak lagi daripada yang ada di dalam dompet tersebut. Yang keempat ada konflik ekonomi. Konflik ekonomi ini terjadi karena keterbatasan ekonomi yang dialami oleh Budi, yang saat itu hanya bekerja sebagai penjual tisu keliling. Nah, dengan ditemukannya dompet oleh Budi ini sempat membuat Budi tergiur untuk mengambil saja dompet dan isinya tersebut dan tidak mengembalikan isi beserta dompetnya kepada pemiliknya. Yang kelima ada konflik agama. Konflik agama di sini menekankan pada kejujuran. Jadi barang siapa yang tetap jujur maka akan mendapat pahala, dan siapa yang tidak jujur maka akan mendapatkan dosa. Akhirnya Budi tetap mempertahankan kejujurannya sehingga dia mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Sekian, terima kasih. Baik, sampai di sini pemaparan materi yang kami kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak dari awal. Semoga ilmunya bermanfaat.